siang waktunya berbagi. Ngobrol seru penuh inspirasi. Orasi, obrolan Rabu siang, dialog interaktif, hati hijau berkreasi. Yuk kita simak bersama-sama, sama-sama. Oke, kita ada di mana nih Mas RT? Kita ada di alun-alun Kebumen. Wow, panasnya rada semlenget nih. Rada semlenget, tapi Kebumen nyenengin ya. keren. Yang cewek cantik-cantik. Yang cewek cantik-cantik, yang cowok ya sama juga. Sama gemesinnya ya. Ya. Oke. Kebumen. Kebumen keluarga. Wey. Keluarga salah ya, aku nyambungnya jangan keluarga. Kemanapun kau pergi, Kebumenlah tetap ada di hati. Wih, dan Ya. masuk. Masuk ya Bu ya, Ibu masuk ya, masuk ya. Bu, Bukan toh. Bu. Bukan kota biasa adalah Kebumen. Bolak-balik. Rada isin ya. Halo Sobat Orasi, selamat datang kembali di obrolan Rabu Siang. Obrolan aktual yang siap menemani Rabu Siang kalian dengan isu-isu hangat seputar cukai dan rokok ilegal yang tentu saja dikemas secara santai namun berbobot. Tak kenal maka tak. Unfollow aja. Masih bersama kami, host paling fenomenal, paling bombastis, paling terkenal, paling up to date tapi bisa dinego. Saya Pak RT Asia Tenggara. Iya, Demor. Oke, kali ini temanya apa nih, Mar? Kita mau membahas tentang kelembak menyan. Nah, ini udah. Oke, kelembak menyan. Nah, jangan keluarin Kelembak dulu. menyan. Jangan keluarin hari ini dulu ya. Kelembak menyan apa ya? Kelembak menyan ya? Pokoknya tentang tembakau pastinya. Tapi kelembak menyan kok asing di telinga. Wah, ini Kelembak menyan. Tahu kelembak menyan enggak? Enggak tahu apa ya kelembak menyan. Mame angel. Kelembak menyan apa ya? Pokoknya masih di channel kita, tunggu ya. Tapi pasti ya, ini bahas kelembak menyan ya. 1, 2, 3. Orasi. Orasi. Obrolan Rabu Siang. Ulangi Ya, toh. ulangi. Yang kompak itu Yang loh. kompak. Kan udah tak briefing tadi. Selamat datang di acara apa? Orasi. Obrolan Rabu Siang. Hai. Angel loh, Terbaik Pak ya. RT memang kalau udah di briefing masih gitu. Yuk, gimana Pak RT ini kita? Aku tuh icik penasaran, Mas. Mana penasaran? Kelembak menyan ki apa ngerti ki kuwi kelembak, kelembuk. Beda itu. Beda ya? Nanti kalau kita harus ngulik sama pakarnya langsung tuh ya. Ada ya? Wadah. Terbaik. Kita sambut dulu tuh Pak RT. Oke, masih sudah datang di tengah-tengah Iya. kita 3 satria-satria. Baja hitam. Oke. Wih, Satria, yang ganteng-ganteng. satria-satrinya Jawa Tengah ini. Jawa Tengah khususnya Yoi. Kebumen ya. Kebumen. Berkarisma, Berwibawa. berwibawa. Ada sakit Pak, sakit tahun Oke langsung saja. Langsung Ya, kini Bapak kita ya. Iya. Ada Bapak R. Megah Adri Andiarto, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat dan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY. Selamat datang Pak Megah. Selamat Selamat siang, Pak. datang, Ketemu selamat lagi. siang Kemarin Mas, kita ketemu sering lagi sama Mas. beliaunya Aku ya. pokoknya nek seminggu rak ketemu Pak Megah ki greges ya. Langsung Pak. Iya. tipes ya. Sama saya juga Mas, kalau Sama, ketemu Pak, ya. jenengan Sama saya juga tipes malah ya. tidur enak. Kita sama ternyata Pak. Iya. Sampai jangan sampai kejang-kejang loh ya ngomong. Oke, yang kedua sama Pak Yang RT. kedua. Kita sama lagi Pak RT. Yang tidak kalah ganteng Iya, ini iya. ada Bapak Haryono Wahyudi STMT, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Kabupaten Eh, Kebumen. ora Iya. kabeh wong kok kon singkatan. Aduh, ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Selamat juga siang. Pak RT. Iya. Iki Kebumen, sing duwe Kebumen. Sing duwe Eh, Kebumen. hati-hati lho. Sifu. Orang ngapak ora kepenak Orang ya. ngapak orang kepenak ya. Oh, kalau Kebumen udah ngapak ya? Sudah nggih Pak nggih? Sudah ngapa? Sudah. Kalau Bapak sudah ngapaknya ngapak gaul nih. Wah. kelihatannya. Lo and gue ngapak. Oke. Yang Selanjutnya ketiga ada siapa Mas? ada Bapak Hartono, Ketua Hartono. Koperasi Sata di Kabupaten Kebumen dan Direktur Perusahaan Rokok Gunung Mas. Selamat datang Pak. Halo, salam sejahtera buat semuanya. Aduh. Suaranya maknya. Suaranya gitu. Bawa rokok ya Pak ya? Oh bawa. Siap kita Bawa. incip-incip ya Pak ya? Pasti ya. Ah, Kalau perlu tahu. nanti 1 truk Pak icip-icip. Iya langsung. Sekalian buka warung Madura.
bener. Langsung kulaan nih kita ke sini. Bener Oke. banget. 3 narasumber sudah datang, siap-siap kita untuk mengulik opo to jane iki Kelembak kelembak Loh, menyan Pak ki kita sudah opo? membawa kaosnya Nah. Pak ini. Kelembak Dibukain menyan tuh ki teh, opo? dibukain dulu. Nah. Wah kelembak menyan Pak. Kelembak menyan kita langsung tanya-tanya yang punya. Betul, yang Ya, punya yang kayak punya. gitu. Oke, pertanyaan pertama Pak, bagaimana sih Pak pandangan dinas mengenai potensi unik dari industri kelembak menyan di Kabupaten Kebumen? Ini pertanyaan untuk Bapak Haryono Pak Haryono Wahyudya. nih. Pak Haryono, Pak Hartono. Haryono, Hartono. Haryono, Hartono. Hei. Yuk. Monggo Pak, pandangan Monggo. dinas itu seperti apa Pak? J, terima kasih ya. Jadi kalau di Kabupaten Kebumen memang industri kelembak menyan, kita bicaranya kelembak menyan itu rokok, J. Oh, J. kelembak menyan ki rokok. J, Oh. bukan untuk Itu yang merek rokok apa memang jenis rokok kayak gitu Pak? jenis rokok. Jenis Jadi rokok. kalau kelembak menyan itu karena raciannya gitu loh. Oh. J. Raciannya? Raciannya. Raciannya. Raciannya itu ada kelembak dan Hah? ada menyannya. Wih, sengenah lho Pak. Oh iya tuh. Pak Medeni. lagi poci. Aku nek berbau-bau ngono wedi Pak, malah dirokok. Tapi serius Pak, mental ada health, menyannya. mental health. Ada menyannya. Ada. Ah. Jadi ada campurannya kelembak dan campuran menyan. Jadi Oh, oh. ini memang salah satu apa ya yang unik ya. Utamanya Oh. memang di daerah Jawa Tengah yang selatan. Kalau utara kan kretek ya. Ya, betul, Benar. Nah, kretek. kalau selatan itu kelembak menyan. The Oh, one and only seperti berarti itu. kalau menyan itu emang resepnya seringnya ada di Kebumen gitu Pak? Jadi kalau bicara rokok kelembak menyan itu Oke. merujuk di salah Kebumen. satunya di Kebumen. Oh, Seperti itu. benar Wah, benar ini. benar. Itu Iya. memang kalau di Jawa Tengah bagian utara khususnya Pak. Kalau menyan itu bukan buat merokok Pak. Gue golek tombo. golek tombo. Eh. golek. Jadi, Jalu. Aduh bahaya. Tapi di sini buat rokok, Rokok. istimewa Wah, sekali. ini sebuah sesuatu yang jarang didengar. Betul. Nah. Iya. Nah Pak, Mengenai potensinya seperti apa sih Pak? Kelembak Ya. menyan ini Pak. kalau potensi luar biasa sebenarnya karena kalau kita bicara kelembak menyan itu kan sangat khas ya. Benar. Jadi kalau misalnya kita bicara kelembak menyan ya seleranya sebagian utamanya yang masyarakat asli ya, artinya yang memang sudah lama di Kebumen. Kalau sudah pernah rasa kelembak menyan ya pengennya itu kan seperti itu. Jadi udah potensi luar Ada biasa. tesnya sendiri. Iya. Ha. Nah yang jadi menarik di kita bahwa kelembak menyan itu kan bukan suatu industri yang luar biasa ya. Besar itu Oh, bukan. betul. Jadi Iya. memang banyak terdapat di beberapa pusat. Walaupun kalau kita lihat riwayatnya dari zaman Belanda dulu itu memang sudah ada pabriknya sih. Tapi Oh. kemudian berkembang di desa-desa, di sentra-sentra kecil seperti itu. Sehingga kalau ada kegiatan terkait dengan produksi kelembak menyan, Yap. insya Allah akan menyerap banyak tenaga kerja kan seperti itu. Oh. Lokal lagi kan Betul, seperti ya. itu. Kemudian kalau itu sudah terbentuk, maka kan kita butuh asupan tembakau kan. Nah, Harus. kita juga punya petani tembakau. Oh, Ya, saling jadi- berkaitan Saling ya, Pak. berkait. Benar, Jadi kita benar. bisa jadi satu ekosistem yang jadi mulai dari Oke. bahan bakunya tembakau Ada, oke. sampai ada produsennya rokok kelembak menyan Oh, seperti itu. saling menguntungkan. Nah saya Keren menguntungkan. banget. Nah, saya pengen masih ngulik lagi tentang kelembak menyan Mas. Aku kira kayak berjoget. Grogi ya, semangat ya kamu ya, Mak Angel kamu. Nah, Pak kalau untuk kelembak menyan sendiri itu kalau di persebarannya di Kabupaten Kebumen itu kebanyakan memang orang-orang yang baby boomers apa anak-anak Gen Z itu juga menikmati kelembak menyan. J, ini yang menarik ya Mas ya. Menariknya. Jadi kalau zaman kemarin-kemarin itu kita terlihat baby boomers ya. Akan Oke. tetapi ternyata ada inovasi. Jadi dari produsen kelembak menyan itu udah mencampuri herbal. Oh, keren. jinten gitu Pak, Iya, jahe gitu. Jahe ada, ini tergantung. Jadi nanti mungkin lebih. Oseng-oseng buncis. Ora juga ono, gitu. ora ono. wih. Oseng-oseng buncis ora Gue ono ya? bojomu. Iya, Iya, iya. Kalau mungkin kalau sambal tumpang kan Iya. ono Ora ya. ono. Iya. apalagi mangut gitu. Aduh, Weh, mangut, mana eh. nambahin. Pedes, pedes. J, Kelebak pedes itu. Wis. J, Oh, jadi- berarti memang sekarang J- ada inovasi apa Pak? Biasanya campurannya yang rempah-rempahnya yang paling sering diminati apa? ada yang kita tambahi dengan jahe dan segala macam. Jadi Jahe. Oh. kemudian ada kapulaga dan segala macam. Efeknya apa Pak? Nah ini efeknya kan kita bicara itu kan terkait dengan herbal ya. Yap, Nah J. itu jadi bagi yang meyakini sebenarnya kalau kita bicara kelembak menyanyi sendiri, itu kelembak dan menyanyi itu sebenarnya juga dipercayai. Dipercayai. Dipercayai terkait dengan
kesehatan. Oke. Antara lain ada yang menyampaikan bahwa terkait untuk menurunkan tensi dan hipertensi dan segala macam. Oh. Nah, dan uniknya lagi Mas, Uniknya. kalau kita bicara rontok lembab menyan, itu tidak bisa diproduksi di pabrik besar. Oh, Kenapa, Pak? Ngelintingnya itu benar-benar dilinting gitu. Oh, itu masih manual gitu. Iya. Berarti Nggak tahu kalau benar-benar- sekian tahun itu ada mesin yang bisa buat bentuknya Oh, betul. aneh gitu. Belum ada, Kalau- belum ada. Maksudnya Ya, belum bisa, ada. Pak, gitu. kalau contoh seperti Belum ada, SKT, kan? SKT seperti itu bukan ya? Oh. Karena Bukan. kalau tadi aku lihat itu kalau lembab menyan itu yang ujungnya itu runcing atau ini agak gede dikit J, juga ya? J. Oke. Nanti lebih baik nanti beliau aja. Iya nanti. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Keren banget tuh. Ki. Ora sembarangan pabrik iso gawe karena dibutuhkan keahlian khusus ya Pak ya. J, seperti itu. Membuat iso nganti koyo kelembak menyan. Betul sekali Pak. Oke, ini dengan Bapaknya tadi utarakan ini sekarang kacamata dari Bea Cukai. Bea Cukai. Seperti apa melihat industri kelembak menyan secara spesifik itu Bea Cukai melihatnya seperti apa? Monggo Pak Mega. Ya, baik Mas. Kalau kami melihat, kami bukan sekedar ngumpul ke duit dari yang pengusaha yang besar-besar. Bukan tukang tagih-tagih Pak ya. Bukan dog collector kayak bukan. Ji. Tapi memang kami juga harus hadir untuk industri yang tetap menggunakan tembakau karena Ji. dasar cukai adalah barang-barang yang mengandung tembakau. Tembakau, ji, Jadi tetap hadir di sana, tetap juga bisa mengembangkan industri dari kelembak menyan ini supaya karena ini sudah disampaikan Pak Haryono tadi saya juga Jangan ketukar loh Pak. Iya, Pak. Pak. Nek kutukan balik ke susah nanti. Tadi kan mulai tahun 1925 Pak nggih, kalau nggak salah 1925. sudah segitu lamanya. Jadi kalau bisa nggih karena ini sudah mengandung hal-hal dari ada kearifan lokalnya, Ji. tetap dipelihara supaya tetap tumbuh dan berkembang Yes. gitu. Kami hadir Karena di ini situ. memang Otentiknya, menjadi Pak. yang Betul. otentik, Pak. Jarang ya Pak Iya. ya ini Pak ya. Betul jarang. Jarang. Ini juga tema yang jarang diangkat. Jarang juga tema. Betul, jarang Berarti kita dibicarakan. bangga teh. Bangga. Iya, Teh, bangga, kita cuman bawain, sayang Pak. cuman dua, Pak, nggak Mas. punya Ini- toh? ini Nggak kita punya, buat- nggak punya. Buatnya 100 piece Pak. Cuma ini yang ke bawah 2, yang Ya. lain di Masih rumah. di toko. Satu 100 ribuan. Ya. Cek kerja wae. 100.000 kali lipat. Oh Ji. betul. Gimana Jadi Pak? seperti itu. Jadi kalau bisa ya berkembang di dalam lokal, kalau bisa ada inovasi, kalau bisa sampai ekspor juga seperti Betul. itu. Mungkin inovasi Tapi kelembak. kalau untuk potensi ekspornya sendiri Pak, menurut Bapak potensi ekspor dari kelembak menyan itu nggak apa namanya ada potensinya nggak Pak? Saya rasa ada Mas, karena kita juga rumpun kita kan sama ya Malaysia, betul. hampir Malaysia, sama kalau orangnya nggak bersama. rumpun. Terus kita orang-orang kita yang kerja di sana pun juga banyak. Oh ya, benar. Ada pasar sih, masih ada Ada pasar. masih Masih ada Mas. pasar. Mungkin Iya, inovasinya betul. gini, kelembak menyan nanti dikasih klik iso dadi iso Ono kuwi, ono mentole gitu. ono mentale. Yo, kurang Bisa Pak nggih? tote. Saged nyala diusahakan Ya, aja. dimasuk. Bisa Betul, sih, betul. tapi yo wagu tuh teh, masuk enak-enak resek menyan. Wah, klik langsung mentol. Waduh, kurang tuh. Jadi Pak, nah sekarang masih bea cukai ya Pak. Ya. Pak, manfaat dari teman-teman penggerak dari teman-teman industri khususnya rokok ini ya, kelembak menyan kalau sudah terregister bea cukai itu sisi positifnya atau kegunaan lainnya itu apa Pak, sektornya apa? Oke, jadi secara umum sebetulnya Izin. hampir semua hasil produksi tembakau harus berizin Mas ya. Wajib, Karena nggih. Wajib. itu juga Wajib. untuk kepentingan produsen sendiri, Nah. konsumen juga. Benar. Karena dengan terregistrasi artinya semua proses dari awal sampai penjualan itu teridentifikasi, Ji. terverifikasi juga bahwa produk ini aman, paling tidak Betul. produknya jelas, Oh, alamatnya dirungokke, jelas. Gitu. Jadi kalau cukai. misalnya ada apa-apa komplainnya juga jelas. Bener. Nah, gitu. Di rumah ke bapaknya cukai Iya. iki sing. Oke, sing ngrungokke gitu Oh. gitu piye to. Aku ngomong karo kanca-kanca ku lho sing Betul. dodolan sing non cukai mesake Iya, to. Iya, Oh, artinya monggo yang belum masuk kelas saja. Nanti masuk di kelas Pak enak, Hartono. enak. Enggak usah malu-malu Pak ya. Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu. Ada bimbingan di sana Ada nanti. bimbingannya. Ada Berarti Ada intinya kemudahan juga. kalau mau masuk menjadi bagian dari industri rokok yang ada di kabupaten-kabupaten sangat terbuka lebar. Sangat terbuka lebar. sangat Sangat terbuka lebar. Benar. Dan manfaatnya luar biasa juga ya. Luar biasa. Ada bimbingan. Terus apa Ada lagi Pak? kemudahan fiskalnya juga ada. Ada apa? Fiskal, kemudahan Fiskal. jadi bayar belinya sekarang kita bayar nanti 90 hari Wih, kemudian. Tempo. Tempo. Nah, isu tempo Wih. loh. Tanpa Ini bunga yang tapi di- Mas. tanpa Ah, orang bunga. bunga. Tanpa bunga Oh. istimewa. Yang pasti Pak, yang pertama, yang pokok itu aman. Iya, betul. Betul. Aman. Legalnya pas orang Dodolan diber- rasa mumpet-mumpet. Iya, Mumpet tidur tuh. tenang Rokok, Mas. Ini orang sang ini langsung Nah, dibuka ya. Infonya yang jualan tuh ya ngeri-ngeri Pak ya. Apa jenenge? Berkamuflase. Iya. Berkamuflase. Kadang-kadang nih gini ono dodolan
mau macak jadi pohon. Pohon. Nah, itu bahaya banget. Oke Pak, ini pertanyaan buat Pak Hartono. Nah, ini Pak Hartono. Nah pertanyaan ini, bagaimana sentra industri rumahan kecamatan Petanahan yang terkenal dengan nama Kelembak Menyan dapat bertahan sampai sekarang? Wah ini kan tadi mulainya tahun 1925, betul Pak ya? Wis, Betul? keren banget. Kalau itu mungkin ya, tapi waktu itu kan saya belum lahir Oh, juga. iya, betul. Saya sudah lahir. 1925. Sebelum Masehi apa? Weh, ora Oh, iki iya. zamane perang, Nah, iki ngelinding. Intinya adalah ternyata ini usaha rokok tentang Kelembak Menyan ini kan udah sangat lama ini. Ya. Iya, iya. Nah apalagi bahasa kata menyan itu kan tidak apa ya, konotasinya pasti wah ini Klenik, seperti klenik, lengi dan sebagainya. Ah, iya, Ini iya. bagaimana usaha tentang Kelembak Menyan itu bisa bertahan sampai sekarang tuh itunya apa Pak? Tips-tipsnya apa? Tips-tipsnya, Pak. Jadi yang jelas dari lintas generasi Lintas itu ada penerusnya. Misalkan saya usaha Kelembak Menyan Rokok itu sudah turun ketiga. Oh, udah generasi ketiga. Oh, Generasi generasi ketiga. Dari mbak buyut saya, terus orang tua saya, terus sampai saya gitu. Jadi saya generasi ketiga. Jadi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu ada generasi penerusnya. Tapi secara minatnya ini tahun 2025 ini semakin menurun apa ada kenaikan ini Pak? Iya. Ya, kalau kenaikan ada, Kenaikan tapi ada ya? saya juga ada inovasi itu yang pakai rempah gitu loh. Oh, tadi yang inovasi dibilang di tadi rempah ya. tadi Pak ya? Jahe. Iya. Kalau Jahe belum? Jahe Yang paling belum. yang inovasi rempahnya yang paling diminati sama teman-teman apa Pak? Itu targetnya untuk kalangan yang lebih muda. Ah, Ini contohnya muda. apa tuh, Pak? Inovasinya, Pak? Inovasi yaitu yang pakai rempah, saya pakai kayu manis Oh, kayu Kayu manis. manis. sama kapulaga. Kapulaga. Oh, keren. Tapi emang rasanya beda ya Pak ya? Ya sedikit beda, lebih soft gitu. Lebih soft. Wih, Oke, oke, oke. Lebih soft guys. Lebih Benar. soft. Oke, untuk melanjutkan, Pak. Oh, untuk industri ini apakah memiliki struktur yang mendukung kelanjutan, Pak? Ada strukturnya, Ya, Pak? ada. Oh, ada. Dari pemerintah sendiri, Kabupaten juga mendukung. Wah, keren. Kebumen, Bro. Kabupaten. Pak Kabupaten mantap Pak. Kebumen. Ini kalau nggak ada Pak Haryono tuh waduh. Waduh, aku hampa Jangan- uripku Pokoknya hampa. hari ini selesai ini Ya, wes tentang hampa. tembakau di Kebumen. Ya. Pak Haryono harus kita bikinkan patung Bro. Weh, Wah ini sebuah momentum Bro soalnya. Kalau nggak ada Oh. Pak Haryono ini Kelembak Menyan ini loh wis nih. bener. Atau Iya. pokoknya luar biasa Pak Iya. Haryono ini. terima Ya, Pak, kasih ya. atas mensupportnya Supportnya. usaha-usaha. Nggih. Terus, Pak, Pelaku-pelaku terutama di tembakau ya Iya. Pak ya. monggo dilanjutkan, ada lagi enggak? Setelah pemerintah Ya, mungkin yang lainnya? dari pemerintah Kabupaten itu mendukungnya dari memfasilitasi, membina, mengarahkan, terus juga dibentuk SIHT SIHT. buat menampung SIHT itu apa Pak? sentra industri hasil tembakau. sentra Ono ora industri. ngerti Wah, yo kan ngisin-ngisin ngecek tuh, nih. Bro, Apa ngecek, mau, Bro. Pak? Apa mau? Nggih, langsung, Pak. Terus ada lagi? Untuk mempermudah dari teman-teman yang misalnya belum legal itu menjadi legal. Jadi itu Oh. pemerintah Kebumen itu sangat membantu sekali dan juga Sangat, iya. memudung untuk memfasilitasi semua itu dipermudah dan dimudahkan gitu loh. Terbaik, pokok istimewa Kabupaten Kebumen. iki. Tepuk istimewa. I S ora ya? Betul. Oke. Nggih. Dibaca tuh teh. Wah, kamu tuh nggak kelihatan apa gimana kamu ya? Oke. Dari Disperindak Kop UKM sendiri apa yang telah dilakukan Dinas dalam rangka peningkatan daya saing dan peningkatkan pemahaman proses bisnis? Mungkin untuk Pak Haryono nggih. Jadi, Monggo, Pak. jadi kalau kami selaku pembina untuk Ji. terkait dengan usaha kecil, kemudian khususnya yang industri kecil menengah yang tembakau, ini kita sudah melakukan beberapa langkah strategis. Jadi yang pertama kita pendampingan peningkatan mutu dan standar. Jadi, jadi standarnya? ada standarnya, Oh. Nah ini karena jangan sampai nanti kalau beli satu merek kemudian produksi berikutnya, batch-nya berikutnya rasanya beda gitu Betul, kan. betul. Ki kebanyakan Kuisi. rokok-rokok ilegal nyun sewu ya koyo ngono. Iya. Ora ada Iya. standarisasi. Berarti udah pernah nyoba ya? Iya. Ora jari koncoku. Nggih, langsung, Tapi Pak kita Biar tidak pernah, iya. sebenarnya tuh ilegal gak ilegal karena kita juga nggak tahu Pak. Iya. Waktu itu kita di sesi sebelumnya tuh nggak kelihatan ternyata itu tuh yang kita rokok tuh ternyata ilegal. Lah itu Oh, emang. L4 ki Mas. Ah.
Ya kalau rokok ilegal kayak mystery box gitu ya. Ya betul Pak, Misteri Box. Jadi kita nggak tahu rasanya apa Dalam itu. karung Pak kalau kata kita. Iya. Kita kan di dalam karung. Ya, itu jadi kita ada standarnya, kemudian kita bina, kemudian yang utama kalau sekarang kita bicaranya branding. Branding, kemudian kita tidak mengelakkan ya sekarang terkait dengan medsos, kemudian juga penjualan mulai online. Oh, Yeah. sudah mulai di Digital medsosnya. marketing seperti Digital itu. marketing, Leros. Jadi ini yang perlu kita dampingi. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Pak Hartono, betul bahwa kita ada fasilitasi terkait kemitraan usaha dengan SIHT tersebut. Dan Pak Hartono ini ada koperasinya Pak. Oh, keren. Koperasi lebih fokus ke kelembak menyanyi apa koperasi Rokok, industri tembakaunya? rokoknya. 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 Karena kita tidak membatasi ada kelompok menyan, tapi memang khasnya adalah kelompok menyan. Betul. Seperti itu. Kemudian dalam pendampingan kita juga siap kalau misalnya ada kendala atau kira-kira seperti apa ya kita siap ada konsultasi usahanya seperti itu. Oh, J. itu yang penting itu Pak, J. konsultasinya. Nah Pak, ini tadi ngomongin kendala. Nah, ternyata tuh kendala apa Pak yang biasanya dialami sama teman-teman di industri tembakau di Kabupaten Kebumen? Kalau kendala sekarang sudah hampir tidak ada ya, karena Oke. kami betul-betul di backup oleh Bea Cukai. Oh, wah ini yang Jadi, backup ya langsung betul, ya. ya. Kaget saya Mas. Suhu saya, Iya, betul. Suhu Jadi- nih Pak. Wah, Jadi- suhu. Skop pusat ya. Itu pusat. Iya. Bocah wong pusat. Ya saya dapat dekengan pusat. Hei, kan pusat. Hei, hei, hei. Kebumen terbuat. Kebumen Jadi- terbaik. Jadi kalau dahulu memang kita mau mengurus perizinan kan rasanya Kak seperti apa sulit gitu ya. Sulit. Akan tetapi ternyata kita sudah bisa difasilitasi oleh teman-teman Bea Cukai. Keren Bea Nah, Cukai. kemudian juga mereka mendampingi dari awal. Dari awal J. sampai rilis ya Pak ya. Rilis seperti itu, J. Dan terkait kendala sih sebenarnya lebih ke arah kesiapan dari produsennya sendiri. Oh. J. Jadi ada beberapa persyaratan yang memang dimintakan dan Oh, itu gitu. berproses kan seperti itu. Ada nomor induk berusaha dan segala macam. Harus dilengkapi semua Pak ya. Seperti itu, J. Tapi kalau yang sekarang sih insya Allah dengan dekengan tadi, Dekengan pusat. Dekenane wong pusat. dekengan dari Bea Cukai ya insya Allah tidak ada kendala terlalu. Nah, J, berarti seperti itu ya, ini untuk teman-teman yang udah mulai usaha tapi belum legalitasnya belum lengkap. Jadi nggak usah malu-malu, Betul. nggak usah bingung, Ah. pasti dimudahkan sama teman-teman yang ada di pemerintahan, Betul. J. terutama di Kabupaten Kebumen. J. Betul. Bahkan yang mau memulai bingung, Ah. belum itu, yang penting dilengkapi dulu izinnya Pak ya. Betul. Jadi Ya. kami hampir setiap bulan itu ada yang datang konsultasi. Oh, hampir J. setiap bulan. Konsultasi, kemudian bagaimana perizinannya sudah kita arahkan, kemudian juga sampai visitasi lapangan sebelum ke Bea Cukai sudah kita banyak. Berarti kalau masukan setiap seperti bulan itu berarti pertama bertumbuh nih. Industri tembakau ternyata potensinya bagus di Betul. Kebumen ya Pak ya. Betul, seperti Bagus itu. Pak ya. J. Secara kalau yang bagus luasannya bagaimana Pak? Biasanya persebarannya untuk petaninya ada di mana? Atau J. malah di sini tuh sebenarnya tempatnya kecil itu untuk pertaniannya tapi malah industrinya yang besar. Jadi ngambilin di beberapa tempat. Jadi kami punya potensi terkait tanaman tembakau itu di daerah sebelah utara seperti di Karanggayam, Sadang, kemudian di Rawokelis seperti itu, terus kemudian di dataran rendah itu di daerah Alian ada, kemudian Poncowarno dan Padureso. Oh. Jadi cukup banyak yang Cukup banyak. J. Kira-kira luasannya sampai berapa hektar itu Pak? Kalau kita bicara hektar ya sampai ribuan hektar sih sudah. Ribuan? J, tapi Oh, ya. Gokil, tersebar ya gokil, Mas, gokil. tersebar Ya betul, J, tersebar seperti itu. Oke, Iya. bagus banget nih Pak. J. Omahmu paham itu 120 meter tuh. 120 we paronan be para tuwaku kok. Ini hektar-hektaran wah ya luar Keren. biasa. Ya, semoga Ternyata memang potensinya. Ke depan bisa semakin berkembang. Semakin berkembang, Ya, Oke, betul. selanjutnya untuk Bea Cukai. Katanya tadi Pak Hartono ngomong ini alun-alun besok jadi ladang tembakau gitu. Oh ngono. Gitu Pak ya betul ya. Kok jari sopo kok aja ontran-ontran. Berarti kok WA gitu. Oke. Oke. Lanjut deh. Ini khusus dari Bea Cukai Pak ya, teman-teman Bea Mister Cukai. Pak Nggih. Megah. Pak Megah. Pak, penggolongan tarif cukai itu seperti apa Pak ini Pak? Khususnya di Kelembak Menyan atau hal-hal lainnya? Betul, skala rumahan Ya, dan sebagainya skala Pak rumahan. ya. Ben Dan ora
mengganggu persaingi dari sing raksasa, Betul. pabrik raksasa. Monggo. Ya betul Mas, memang betul. Jadi pemerintah juga melihat skala produksinya gitu, Ji. karena ini Kelembak Menyan dan masih ada produsennya, masih Ji. ada konsumen juga ada. Jadi tarifnya pun juga tidak terlalu besar. Oh, Oke. alhamdulillah. Iya, jadi tarifnya itu kalau cukainya itu Rp25 per batang. Wih, murah banget. Iya Iya. nih. Buah cukai keren. Pak, biasanya kalau yang satu apa namanya? Satu pak itu dijual berapa sih, Pak? Izin. Terima Langsung. kasih. Kalau satu pak itu di konsumen itu 6.000, Oh, isi? berarti kalau 12. Isi 12 25 Masih kali murah ya? 12 berarti berapa, Pak? 25 Kon mikir, 12 isu-isu. 1. Banyak Ya, lah. ya Ayo, banyak ayo, lah, Pak ayo. ya. Bisa, Berarti bisa nganu lah. Tapi bisa. enggak terlalu gede, Pak. Nggak Enggak, Masih besar. menolong, Betul, bisa masih menolong. menolong. Masih menolong. Tetap menolong, cukai juga tetap ada, mereka tetap hadir, tetap bisa berusaha gitu Mas. Gitu. Keren banget. Keren, keren. Rp25 ya Pak tadi ya? Betul, per batang per ini. Rp25 per batang. Ya masih bisa jalan lah untuk industri kecil. Betul. Ya. Nah, Iya. bentuk sinergi ini berikutnya untuk Pak Hartono tadi, Pak Hartono. Bentuk sinergi yang dilakukan koperasi dengan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan industri ini yang dirasain apa, Pak? Sinergi antara pemerintah sama timnya dengan koperasi dan kawan-kawan tuh biasanya sering diajak kolaborasi yang seperti apa? Ah, Oh ya, makasih, pertanyaan juga baik. Jadi dari pemerintah itu memfasilitasi tempat Oh ada tempatnya. Tempatnya untuk apa, Pak? tempat untuk produksi. Jadi misalkan Oh. teman-teman mau produksi rokok Kelembang tapi kan masih legal. Ya. J. Jadi pemerintah menyediakan tempat untuk legal. Jadi kalau di tempat pribadi kan butuh bangunan 200 meter persegi. Oh ada Jadi spesifikasi khusus. untuk para pengusaha mungkin yang kelas menengah ke bawah itu betul agak berat. J. Tapi kalau di pemerintah disediakan tempat namanya SIHT SIAD. di ruang lingkup itu, jadi luasnya nggak sampai 200 meter persegi itu sudah bisa buat NPBKC turun, terus bisa buat produksi rokok gitu. Oh gitu. Itu ada nilainya ya? Ngontrak sistemnya gimana? Ngontrak apa cuma-cuma atau yang penting dirawat apa seperti apa itu kontraknya? Untuk program pertama itu masih cuma-cuma gitu. Masih cuma-cuma terbaik. dibantu sekali. Kabupaten Kebumen terbaik pokoknya cuma-cuma diberikan cuma-cuma buat teman-teman agar bisa yang yang ilegal itu menjadi legal Pak. Iya, iya, iya. Terbaik. Oke, Oke, wis Stop. ngobrol-ngobrol. ya gini udah ke segmen berikutnya enggak nih? Lanjut Oh. ya, Closing segmen ini. tahun segmen, oke. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol Betul. antara dari pemerintah Kebumennya juga, dari bea cukainya juga, dari pelaku usahanya juga. Betul sekali. Ternyata bersinergi. Betul. Si bea cukainya juga ngasih harganya nggak terlalu tinggi. Betul. Nah, si dari pemerintahnya juga memberikan tempat. fasilitas. Dan orang bayar gratis. Orang bayar Yang penting gratis. ojo go karaokean. Ya, aduh bayar. Wah, yang ngelinting go karaoke ojo. Nah, apalagi Karaoke kayak anu, gitu. ya Kebumen ada karaoke, Pak. Eh, Jawabnya rada suwi. Jawabnya rada suwi. Salah. Oke, lanjut. Next berikutnya. Nah, kayak gitu, Mas. Oke, Oke. nanti kita ketemu di segmen yang kedua. Pokoknya ngobrol-ngobrol asik lagi bersama beliau-beliau ini narasumber yang Betul. sangat menginspirasi. Pak Omen, Kebumen terbaik. Hai. Tantangan Jawa Tengah, limbah menumpuk, ekspor terancam, masa depan dipertaruhkan. Rengganis Pintar hadir sebagai solusi nyata bagi industri di Jawa Tengah melalui program Indeks Siap Hijau, Forum Industri Hijau, Klinik Rengganis, dan Rengganis Mengajar. dalam rangka menciptakan Jawa Tengah menjadi go green. Transforming industri ke industri hijau. Kita bisa menghasilkan energi terbarukan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia. Industri hijau bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan. Mari kita ngudar asa, berani jujur terhadap tantangan yang ada dan bersama-sama menumbuhkan harapan baru melalui Rengganis Pintar. Rengganis Pintar menjadi solusi Jawa Tengah untuk tumbuh terus lebih kuat, berdaya saing, ekspor meningkat, dan lingkungan tetap lestari bagi generasi mendatang. Jadilah bagian dari perubahan. Kembali lagi bersama kami di Orasi obrolan Rabu siang. Masih utuh juga nih. Masih utuh, juga. masih bertahan di sini. Narasumbernya masih utuh juga. Masih ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng gitu. Ora pudar ya. Habis tas up tadi. Oh, gitu Tadi ya.
habis saya kasih tisu-tisu. Hai. Nah dhewe kena panasan situ langsung ngelengo. Ngelengo. Nah beliau-beliau ini Lengo, tetap. Tahu gagal. Lengo langsung kempling-kempling gitu ya, kayak curu. Oke, Mas, kita akan kembali lagi masih ngulik tentang IHT, industri hasil tembakau. Bener banget. Terutama di Kelembak Menyan di Kabupaten Kebumen. Betul, Ya tadi toh. udah kita kupas-kupas ya toh. Ngobrol-ngobrol sehat. Ya betul. Narasumber juga kita udah berikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin secara saya orang awam Kelembak Menyan yang pertama kali orang ngerti terus jadi ngerti. Betul. Terus peran aktifnya Bea Cukai seperti apa juga tadi sudah kita tahu. Iya, apalagi Pemerintahannya dibocorin juga. Mas, tentang ternyata cukainya di Kelembak Menyan tuh berapa rupiah? Selawe tok. Selawe guys. Makanya itu ya toh, kita memang harus menghidupi produk-produk lokal. Betul, oke, nggak usah berlama-lama langsung saja ke pertanyaan berikutnya ya. Apa saja upaya promosi yang telah dilakukan Dinas untuk mengenalkan produk Kelembak Menyan Kebumen ke pasar yang lebih luas? Ini mungkin buat Bapak Haryono, Pak J. Terima Monggo, Pak. kasih Mas. Matur nuwun Pak RT. Siap, Pak RT, Boloku. manggil Iya, bocah. iya. Terus ABRT, anak buah RT. jadi kita sudah saya sampaikan tadi bahwa kita harus memperkenalkan, harus memberikan branding yang kuat ya, kepada Kelembak Menyan. Karena tadi disampaikan juga tidak semua orang paham tentang Kelembak Menyan. Betul. Jadi kita fokus dengan menyesuaikan kondisi yang sekarang. Ini kan formatnya sudah digital, kemudian medsos seperti itu ya. Kemudian itu menjadi salah satu penekanan kita. Betul. Bahwa Kalau butuh influencer bisa Pak ya. Iya, Pak. ya. Bisa Pak, bisa diwolak-walik kita. Lanjut Pak. Enggak apa-apa nanti ngudut banyak gitu. Lanjut. Jadi kemudian kita juga ada pameran, beberapa kali pameran ya, ada pameran. di mana industri hasil tembakau itu menjadi bagian atau jadi peserta pameran itu untuk memperkenalkan potensi kita. Kemudian juga membranding bahwa Kelembak Menyan itu sesuatu yang kalau kita pengen lihat merasakan rasa nyaman zaman dulu terus rada mikir-mikir sing anu gitu ya pakai Kelembak Menyan itu. Rasa nyaman zaman dulu. Zaman biyen. Wah, karo ditembaki. Karena suara bom nyuder. Jadi value-nya di historisnya, ya, kemudian juga otentiknya seperti itu. Siapa tahu loh Pak, ini kan karena peran digital itu kan luar biasa Pak. Betul. Apalagi di Genzi itu kan kalau buka Instagram Kelembak Menyan. Wah, terbranding ya. Terbranding. Mindsetnya otaknya nerak Kelembak Menyan Iya. ngerokok. Ya, apalagi tadi dapat insight bagus. Apa namanya kalau sekarang kan ada gadis kretek ya Pak? Iya. Gadis kretek. Nah, gadis Kelembak Menyan, Kelembak Menyan. Raiso bayang kayak. Raiso bayang. Iya, betul. Itu bagus banget nih gitu. Itu ya, teman-teman ini juga peran teman-teman anak-anak muda yang ada di Kabupaten Kebumen. Kebumen, benar. Iya, dia harus perannya bagaimana untuk menaikkan value Konten dari kreator Kebumen, weh, ono Kelembak Menyan. Coba toh dikulik dong. Dikulik. Ya. POV udut Kelembak Menyan pertama kali. Ya. Unboxing Kelembak. Unboxing. Apalagi kan di Kabupaten Kebumen ini kan sering banget ada festival-festival event. Oh gitu. Nah, siapa tahu nih waktu siapa artis datang tuh harus nyobain itu. Oh, Deni Caknan, iya, ya toh, Deni iya. Caknan Kelembak Menyan. Wah. Romai Rama. Kontak Pak Hartono. Langsung ya. Rasa dijajah. Ya, aduh. Kalau zaman dulu tuh wah. Ya, Romai Rama ya, syahdu. Syahdu. Masih bersama. Syahdu. Nah, untuk Pak Haryono ini masih sama langkah dinas dalam membangun merek atau branding Kelembak Menyan Kebumen agar memiliki identiti yang kuat kayak gitu Pak. Ini biasanya langkahnya seperti apa? Untuk membangun ini branding kan ternyata kan untuk produksi Kelembak Menyan itu ada berapa sendiri Pak pertamanya? Kalau di Kabupaten Kebumen, ini kan kita bicara berapa? Iya, mati ya. Iya. Jadi kalau secara historis, kita sih sebenarnya ada 3 merek, 4 merek yang sudah terkenal seperti itu. Oke. 3 sampai 4 merek Itu, sudah ada. nah itu yang menjadikan kayak ancornya kita lah dulu gitu Anchor, ya. ya. Anchornya kita, kemudian baru
dari teman-teman itu bisa ngikutkan gitu kan. Nah itu yang penting di kita seperti itu bahwa kalau bicara Kelembak Menyan kita ingatnya Kebumen. Oh, Nah, Kelembak itu Menyan, Kebumen, Kelembak Menyan, Kebumen. karena sebenarnya Kelembak Menyan itu kan memang budaya kita dari waktu Belanda ya kita bicara zaman Banyumas kita ya memang udah ada datanya. Udah datanya udah Kelembak. Jadi bagaimana kita membangun itu. Kemudian dengan kondisi yang ada, kemudian kita yang penting itu mutu. Jadi begitu kita bicara rasanya tadi disampaikan panjenengan itu, rasanya merah, rasanya gini gitu kan. Betul, Pak. Nanti suatu saat jangan sampai begitu, kok rasanya beda gitu kan. Quality control. QC-nya. Tapi memang benar Pak, ternyata tuh memang Kelembak Menyan itu, ini Pak ya, tadi kita rehat sejenak tuh, saya nyobain tentang rokoknya Kelembak Menyan itu ternyata tuh sampai sekarang tuh di mulut tuh masih kerasa. Menyanyak kerasa, tembakau. Ciri tembakau tuh juga ternyata tuh mempunyai taste sendiri Pak. Tembakau di Kebumen, tembakau di mana dan sebagainya itu punya karakteristik sendiri. Jadi ini kuat banget ini. Ini sampai dikumum-kumum masih kuat nih Pak. Jaluk Pak. Raya. Sater Pak, sater. Didol meneh. Wah ini kelihatannya tuh Pak Haryono tuh satu circle sama kita bro. Tak masukin grup WA ya Pak ya, bertiga. Ya. Seminggu baru dikik ya bro ya. Keren. Orang pernah berpuitis, sekali berpuitis langsung ekspektasi ku liar langsung. Aura ke bapak-bapakanku muncul. Sama, aura ke om-omanku juga muncul ya. Oke, next Pak untuk Bapak Megah ya. Seberapa besar sih Pak peran Bea Cukai dalam mengawal penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakaunya? Enak nih, pokoknya hubungan bagi hasil. Seneng ya. Monggo Pak. Oke, jadi kalau kami mengawal tuh dari awal Mas Gi, dari dari mulai perencanaan awal tuh sudah mulai melibatkan Bea Cukai. Jadi nanti teman-teman di kabupaten kota itu ngopo top dengan dana segini. Nah, itu diuraikan, nanti kami evaluasi cocok apa enggak dengan ini. Nah, tujuannya sesuai atau tidak. Jadi mulai perencanaan terus nanti pelaksanaannya juga bareng-bareng sama mungkin seperti ini. Nah, ini juga kami juga ada di sini. Setelah itu nanti ada penilaiannya lagi. Kami juga menilai kira-kira sudah pas atau belum. Nanti rapote itu untuk tahun depan. Tahun depan. Apik ora nek rapote bagus bisa naik. Kalau rapote jelek berarti kalau rapotnya bagus nanti ada insentif tambahan lagi tuh Pak Sojo. Bisa seperti itu nanti. Bisa seperti itu. Iya. Jalan-jalan Pak ke Vietnam katanya. Pak, tapi event terakhir yang dilakukan sama pemerintah Kabupaten Kebumen sama Bapak apa nih yang terakhir untuk terkait pemanfaatan bagi hasil tembakau ini Pak? Kalau yang terakhir kemarin di Pak Hartono ya. Nah, itu SIHT. Nah, kita kemarin dorong supaya terbentuk satu lagi, jangan kan cuma satu di Kudus masih. Bagaimana? Sekarang ada satu lagi, kami juga bersyukur ternyata tanggapannya juga bagus, ternyata katanya yang daftar juga banyak. Itu kami dorong juga di situ. Pengembang DBHT bisa pakai untuk pengembangan dan SIHT Sentral Industri Hasil Tembakau situ Mas. Mungkin ke depan nanti ada festival juga, Kelembak Menyan Festival. Betul Pak. Harusnya betul harus seperti itu. Contoh ini Mas ya, ada beberapa kata tuh ternyata kan turunan turisme kan banyak banget. Heritage tempat, wisata attractionnya. Terus kemudian makanan, food itu tuh juga turunan seperti itu. Terus kemudian salah satu ini kan rokok ini kan jarang Pak. Otentik kayak gitu. Nah ini siapa tahu Kelembak Menyan Festival gitu Pak. Contoh nih ya namanya. Wah di sini ya orang-orang pada semua ya itu lagi Pak peran branding. Ya, ini Bupati, halo ini tolong Pak tolong ini Pak Haryono disupport bro. Untuk ini karena apa? PAD-nya pasti ketika ada yang mengkonsumsi banyak PAD juga naik. Betul ya Pak ya? ACC itu jangan takut toh jauh takut banget toh gitu yo. Sudah datang tengah-tengah kita ada Bapak Bupati, monggo Pak Bupati. Ya. Oke gitu. Oke, ini untuk Bapak Hartono ya. Bapak Hartono ini bagaimana Pak pandangan Ketua Koperasi terhadap program pemerintah melalui DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau? Gimana Pak Hartono? Terima kasih. Yang jelas sangat membantu sekali. Sangat membantu. Dari DBHCHT itu ada BLT buat para pekerja. BLT ono. Bantuan langsung tunai. Dari cukai ya Pak ya? Iya betul, dari situ Mas, salah satunya dari situ. Bantuan langsung tunai. Terus ada lagi buat
dana pengembangan usaha dan juga pelatihan untuk menjadi para perinting rokok gitu. Jadi itu sangat membantu sekali. Pegawainya itu Pak yang dilatih. Dibina, dilatih. Arab gitu. usaha. Yang jelas itu, Iya. yang jelas butuh keterampilan khusus buat mengelinting rokok. Betul, Masalahnya betul. spesial alatnya gitu. Wih, tapi kan tetap itu alatnya tangan gitu Pak ya? Ya manual satu persatu itu kan pakai ya orang bilang istilahnya bendera gitu loh. Tadi alat bendera. peliting bendera. Iya. Nanti kita lihat, nanti Iya. kita video. Aku udah lihat toh, kamu lihat, kamu nggak ikut grup WA kita. No. Ternyata memang berarti itu perannya tuh apa namanya dikasih bantuan untuk usaha, betul Pak ya? Pegawainya Pekerja, iya. pekerjanya dikasih BLT. BLT. Betul Pak ya? Terus kemudian dikasih apa lagi Pak? Ya itu pembinaan buat para pekerja. Pengembangan. Bea cukai keren. Keren. Ditunggu acaranya bea cukai. Itu ya. Ditunggu acara podcastnya lagi. Oke, Pak, untuk Pak Megah, apa saja program yang didanai DBH CHT yang secara langsung berhubungan dengan pembinaan industri Kelembak Menyan? Nah, apa aja nih Pak? Ya, baik terkait dana kesra maksudnya Mas. Jadi Ya. itu ada pelatihan, Pelatihan sudah pasti disampaikan ya. Pak Anton tadi ada pelatihan, kemudian ada bantuan, kemudian ada lagi dorongan untuk supaya apa? Maju. Legal. Maju dan legal. Berarti Maju dan legal. Soalnya yang maju dan belum legal juga legal itu banyak. yang belum legal tetap Bapak bina dulu. Tetap Mas. Oke. Wah, Sambil masuk, kita bagus. juga minta tolong sama teman-teman ini yang di bawah mungkin ada melihat ada yang belum masuk kelas ya diajak-ajak lah supaya Dirangkul. Ayo, dirangkul. bro. Enak-enak, Gak betul. sakit tok gitu Pak ya. Iya. Wong selawe rupiah. Iya, hanya Rupiah, Rp22. Gak harus umpat-umpat. Betul. Gak usah dimasukin mobil Grand Mak. Gitu ya. Iya. Jadi situ peran kami seperti hadir di situ. Betul. Seperti itu. Keren banget. Ini untuk pertanyaan untuk Bapak Aryono ya. Bagaimana sih Pak Dinas memastikan bahwa alokasi DBH CHT Tepat sasaran. Nah ini. Jangan sampai ding. Nah. Oh beliau Iya. pasti sudah ada jawaban-jawaban Jawaban. terukur. Iya. Monggo Bapak. Jadi terkait dengan DBH CHT memang ini yang harus dipertanggungjawabkan Pak. Ya, betul. Leres, Pak. Jadi mulai tadi disampaikan oleh Pak Mega juga bahwa di awal pun kita ada verifikasi Pak. Jadi kalau yang SIHT misalnya kami sudah menghimpun dari awal, kemudian kami membentuk koperasi, kemudian juga ada verifikasi di sana. Nah kalau yang lainnya memang seperti tadi bantuan-bantuan lain terkait bantuan langsung BLT ya langsung diverifikasi memang harus bekerja di seperti itu. Itu ada harus bekerja, wajib bekerja. wajib bekerja. Kemudian ada pendampingan langsung di lapangan. Jadi tidak hanya sekedar membawa data terus kita koreksi tidak. Oh gitu. Iya harus kita datangi seperti Masih itu. ada kelanjutannya. Ada, Pak. Nje. Kemudian setelah kita verifikasi, kemudian kita cek lapangan, maka kita koordinasikan dengan pemerintah desa. Artinya memvalidasi lagi datanya. Kemudian setelah itu baru dengan rekan-rekan dari Bea Cukai. Nah, setelah program berjalan, maka itu harus kita evaluasi. Kemudian akan kita cek lagi. Sekarang kan lagi ngetren berdampak kan gitu. Nah, Iya, jadi kita Jadi efeknya seperti apa Mas? iya, Impactnya seperti apa? impact dan ya seperti itu. Jadi output, outcome segala macam seperti itu harus sesuai. Karena kita berharap itu kan uang juga dari rakyat ya. Betul. itu kita kembali ke rakyat dan hasilnya juga berdampak kepada masyarakat secara luas seperti itu. Keren. Jawabannya sangat menyejukkan. Langsung adem Mas. Langsung adem. Wah, ini. Tapi saya percaya kalau Kebumen istimewa. Istimewa. Kebumen Ko. istimewa. Aduh kok dadakan mikir panas-panas luwisan loh. Udah mana? Keluarga bahagia Enggak. itu pusatnya dari Kebumen. Kebumen. Nah, berikutnya Pak RT. Apalagi Pak RT? Ini buat Pak Hartono Pak. Bagaimana koperasi Satadi membantu para perajin Kelembak Menyan agar tetap bisa berproduksi secara legal dan berkelanjutan? Ya kami sebagai koperasi juga berkolaborasi dengan Disperindak dari Kebumen dan juga dari Bea Cukai. Itu semua membantu dan terkoordinasi untuk memudahkan memproses dari awal sampai akhir sampai terbitnya NBBKC. Dari Bea Cukai juga mengasih kemudahan
ada istilahnya cash tempo ya Pak. Cash tempo seneng aku, cash tempo seneng. Duwe cuket disit bayarnya carry. Dipermudah. Permudah. Iya. Keren, ono cash tempo. Wes tukuno sik kok bayare carry. Berarti itu ini sangat cash membantu tempo banget. itu membeli barangnya. Bukan barangnya dulu tapi bayarnya belakang gitu. Oh, barangnya biasanya apa Pak? Barangnya. Wah, mesti Pita utang. cukai, pita cukai. Utang Pak, handphone ada handphone. Di koperasi Bapak Aton mungkin ada handphonenya. Oh, ada Pak. Enggak melu itu harus pembelinya tembakau atau barang. Sekarang kan ya iPhone itu juga bagian bro. Loh, digital marketing bro. Iya. Itu termasuk apa tidak kan harus Ya ke ono wae. Beliaunya Pak Haryono udah ngomong ternyata digital marketing itu memang penting banget. Betul. Saya merasakan Pak, saya juga industri UMKM ketika digital marketing itu kita genjot, equipmentnya juga kita maksimalkan, tools alat-alat dan sebagainya. Company itu juga ikut ngikutin growth Pak. Nah, apakah nantinya yang pertanyaan adalah yang dibawahi cash tempo itu hanya bahan bakunya atau yang lainnya kayak gitu Pak? Itu yang cash tempo peta cukai. Peta cukainya ini Kalau di pabrik yang umum itu kan bayar dulu baru pitanya datang. Oke. Kalau di SCHT itu pitanya datang dulu dipakai, kalau udah Berarti peta dipakai cukainya. baru bayar. Cukainya. gitu loh. Cukainya, Pita cukai itu kan dulu dipakai baru bayarin nanti Mas. bayarin nanti. Itu sepele cuma berdampaknya besar loh Mas Damar. Besar. Diutangi sih, wes dolo sih, engko bayare carry. Betul. Istimewa. Tapi Betul. kalau untuk industri-industri yang seperti ini Pak Megah izin, nah ini tuh ada nggak maksimal apa namanya? Maksimal Batas batangnya. batas limit. Ada. batasnya. Jenengan Bapak Cina berapa Pak? Kalau untuk KLM itu batas limit atas itu 4 juta batang per tahun. 4 juta batang per tahun. 4 juta batang per tahun. Berarti kalau lebih satu batang langsung ke grade Naik kelas. Naik kelas. Yang 1 miliar itu ini 2 miliar. Enggak sampai itu yang SKT yang Oh SKT Pak ya. Oke. Kalau naik lagi maksimal berapa batang Pak? Kalau naik dari 4 juta ke atas itu tarifnya yang naik itu apa biaya cukai per batangnya. Per batangnya. Yang tajinya Jumlahnya jadi maksudnya gini, yang tajinya di bawah 4 juta itu kan Rp25. Rp25. Betul. Nah, terus kalau sudah mencapai limit batas 4 juta batang sekian. ke atas sekian itu kalau nggak salah sekitar 400-an kalau nggak salah. 400 lah, Ya, 400 ya. Iya. Langsung enteng lah. Langsung Karena otomatis. udah besar tuh Mas G. Ya, jadi kan lebih besar. Maju, Nah ini gitu. pertanyaan yang untuk Pak Harto. Kalau Pak Harto sini apa namanya kan punya perusahaan rokok Pak ya? Gunung Iya, apa namanya iya. Pak? Gunung Mas. Gunung Mas itu setahun berapa batang Pak? Kalau saya produksinya sekitar 1 sampai 2, mungkin 1 sampai 2 juta. Berarti masih di batas cukai Rp25. Masih batas aman. Batas aman. Aman ya, Berarti Rp25. tahun 2026 harus dimaksimalkan jadi 4 juta Pak. Ya, toh. Ya, kami juga berusaha. Harus Amin, Pak. amin, amin, MPC Pak, bobe carane ya, Wan, ya, toh. Gitu. Apalagi Mas pertanyaannya, oke. Apa pesan Ketua Koperasi Satadi bagi pelaku usaha Lembak Menyan di Kebumen? Monggo Pak Hartono. Pesan saya jangan malu untuk legal. Karena yang legal itu sangat mudah dan sangat dibantu dan sangat dimudahkan gitu aja. Wah, berarti Bapak udah merasakan banget Pak ya? Merasakan difasilitasi dari Disperindak, dari pihak Bea Cukai juga sangat membantu. Difasilitasi podcast ketemu aku gitu Pak. Oh. Jarang-jarang. Saya tuh orangnya sibuk banget loh Pak. Iya. Itu. Sibuk doyak debt collector. Oh iya, DC. Ya yang pasti toh, nek wis dodol iki mau nek dodol sing ilegal iki nang ati rasane wah wis toh. Enak legal. Enak legal nang ati ayem, dodolane juga enak. Gitu daripada sing ilegal deg-degan tok awane. Ora ono koncone mumpet-mumpet, tidak ada yang membackup atau carane membranding ra ono kabeh tapi nek legal. Dikaitkan uang pusat gak ada. Ra ono. Nah Pak, kalau untuk timnya Bapak, timnya Bapak itu kurang lebih ada berapa? Maksudnya Anggotanya? anggota koperasi. Ya, anggota koperasi. Jadi untuk sementara anggota koperasi yang legal itu sudah 7 PR. 7. Ini ada yang mau masuk lagi 4, jadi 11. Berarti kalau koperasi ini Pak, izin Pak Haryono menanggapi. Ini Bapak Hartono Ketua Koperasi yang seluruh industri tembakau atau hanya di Lembak Menyannya atau bagaimana? Jadi menaungi seluruh IHT tapi khusus di daerah pertanahan. Oh, Pertanahan. IHT khusus di pertanahan. Nah, ini Pertanahan daerah kecamatan Oh, kecamatan pertanahan. Ya. Per wilayah gitu. Per wilayah. Karena basisnya di kita ini di Kebumen ini yang memang
paling banyak ini di petanahan. Oh, petanahan. Nggih. Jadi Nah, kalau izin Pak, secara keseluruhan industri tembakau di Kabupaten Kebumen itu ada berapa Pak? kalau yang mengajukan izin ya, kalau enggak Yang sudah berizin. kalau udah produk tapi belum ilegal ya enggak bisa gitu Banyak. Bisa gitu kan. Najis pukul lazo. Jadi kalau sekitar angka di 20-an ada. Oh, Nggih, lumayan besar ya. Ada 20-an. Merek ya, 20-an merek. Berapa merek? Berarti ya lumayan oke lah. Perlu dicoba aku. Perlu coba. Ini berarti Tapi ini masih maju loh, masih banyak yang sedang berproses loh. Oh, iya, kita tunggu Iya. teman-teman Berarti lain. target untuk 2026 ini Sekitar Kebumen iya. mau berapa Pak yang sudah tergabung sama Bapak? Kalau melihat data yang ada ya sekitar 30-an nanti, 30-35. Karena kita proses ini sudah ada sekitar 10-an. 35 loh bro, Proses, 30. iya. Sekarang 20, 2026 target 35. Kalau kita lihat yang sekarang berproses ya, Ya. itu sekitar 10-an yang sedang 10, maju. wah, Tambah 5 meneh. Tambah. Seperti itu. Ya, 25 gitu. Ini enteng banget. Ya bismillah yo kumpul dari siji. Nah ini butuh sosialisasi Pak. Nah betul ya bro ya? Betul. Betul ya Pak ya? Aman Pak ya? Nanti kita aja Brian aja. Nanti DM aja Pak, gampang murah Pak kita Pak. kita kasih nasi bungkus we. Nangis Pak. Oke. Ini untuk Pak Haryono ya Pak. Ini pesan-pesan Pak untuk Gen Z nih Pak. Gen Z nih Pak. Muda, Gen Z. Ini menghadapi Gen Z. sesuatu yang ada unsur budayanya. Jadi biar ke depan tuh masih terus kita bisa melihat, Betul. kita masih bisa rasakan. Yeah. Itu pesannya seperti apa Pak untuk Gen Z Pak? Nah Yeah. betul. Jadi Gen Z itu Gen Z ya kalau kita. Gen Z itu Gen Z. sekarang memang memiliki apa ya? Sesuatu yang berbeda budayanya. Culture-nya gitu sekarang ya. benar. Ya. Wisdomnya beda. Jadi bagaimana mereka bisa dengan culture-nya mereka bisa merawat terkait dengan kelompok menyan. Sehingga mereka bagaimana menjadi kelompok menyan itu menjadi bagian sih dari mereka dengan budaya mereka. Kemudian kita ada teknologi itu yang mungkin bisa dimanfaatkan lebih baik. Kemudian juga merubah yang tadi disampaikan Pak Hartono kan beliau udah generasi ketiga ya. Ya, generasi ketiga ini pun juga sudah melakukan banyak perubahan terkait dengan bisnisnya. Nah kita ingin bahwa walaupun kelompok menyan tapi dikelola secara bisnis secara modern. Itu yang penting bagi kita. Gen Z di rumah Gen Z. Gen Z iki, Gen Z. Kalau belum ngerokok ke lembah menyan, lo belum jadi Gen Z. Ya, Kalau nggak ke lembah menyan, lo and gue and. Pokoknya kalau kelompok menyan ternyata tuh warisan budayanya kenceng banget Mas. Betul. Udah dari tahun Belanda Zaman perang-perangan wis nglinting. wis nglinting rokok meh bedeli mek nglinting mek kayak menyane to. Menyane ra ono ditetes ya Mas itu. Koyo merek ya. Oke. Begitu itu pesan dari Pak Haryono Mas. Nah, sekarang ojo melupakan budaya kan. betul. Ini pesannya buat Pak Mega Pak. Sebagai penutup Pak, komitmen Bea Cukai untuk terus mendukung industri kelompok menyan yang legal, sehat dan berkelanjutan apa Pak? Baik, tadi kalau disampaikan Pak Haryono bahwa melihat masih daftar masih banyak Pak nggih. Ya, artinya memang industri rokok khususnya Kebumen masih merupakan industri yang menarik. Menarik tuh kata kunci menarik dulu nih. Masih banyak yang bisa dikulik dari situ. Betul. Nah, jadi kami pemerintah menghadirkan dari beberapa kemudahan fasilitas baik keuangan maupun non keuangan. Juga kami yang pasti akan tetap memberantas yang ilegal, karena untuk kasihan juga teman-teman sudah legal kok pernah dibantu. Kasihan Pak Hartono. Iya betul. Kemudian khusus yang untuk di daerah sini kami juga tetap mendorong untuk tetap maju, jadi cukai tetap terjaga. Kemudian industri lokal yang khas ini juga tetap berjalan dan terpelihara. Singkat padat dawa. Pokoknya kalau Bapak sudah ngendikan tuh, Bea Cukai ngendikan tuh tes cair gitu. tes DPJT cair, BLT cair ya gitu. Di sini senang biasa seneng tok. Betul. Nah, ternyata memang kelompok menyan itu sesuatu yang menarik Mas. Sesuatu yang menarik. Aku ngerti iki nek ana podcast iki aku ora ngerti kelompok menyan. Saya jujur Pak, ini kalau nggak ada podcast ini saya juga nggak bikin baju kelompok menyan. Betul. Ini Bapak mau Pak ini Pak mau Pak ya. Nanti saya kirim rekening saya. Kaosnya astagfirullahaladzim. Murah Pak 200.000. Tetap dodolan ya. Nah, sekali lagi memang
Kelembak Menyan itu harus kita budidaya Mas. Budidaya karena itu kebanggaan. Nah, Kebanggaan. teman-teman Gen Z juga jangan melihatnya hanya sekedar ya ngapain ya gitu Mas. Wah. Ya kan coba rasain coba tentang Kelembak Menyan seperti apa. Sak skenamu nek kowe durung ngerokok Kelembak Menyan kowe durung skena. Wis. Orasi. Obrolan Rabu Siang. Oke, kita Ini tadi udah ngulik-ngulik ngulik banget kepada beliau-beliau yang Betul. berkompeten di bidangnya. Dan dari mulai di government-nya betul. udah diwakilkan oleh Pak Hartono, Hartono, gitu. Ji. Dari industrinya diwakilkan oleh Pak Pak Haryono. Ji. Dari mana ini Pak? Dari tadi ya Pak? Yeay. Oh, iya. Dari Bea Cukainya perpajakan ada Pak Megah. Nah, wis Gitu. komplit kabeh. Komplit kabeh. Wis yuk. Eh, Belum ya. Betul. Closing ki sing enak. Closing enak. Oke, coba closingnya. Tak lihat closinganmu seperti apa, ayo. Oke, dari perbincangan yang cukup siang, Siang, menyenangkan ya. menyenangkan banget Sambil di- bersauna kita di sini ya. Asik. di alun-alun Kebumen ini kita banyak ilmu. Ilmu. Betul. Ternyata dari sesuatu yang otentik, apalagi itu salah satu kebudayaan kita. Kebudayaan, betul. Kalau bisa kita olah, Harus diolah. kita branding, Kita branding, agar ke depan tuh anak cucu kita masih bisa menikmati. menikmati Ora- warisan budaya. Betul ora Betul. jari ini. Ojo sampai ini Kelembuk Menyan ki ke depan nanti kita bisa melihat anak cucu kita bisa melihat hanya di museum. Museum. Oh, ki Iki biyen lho, mbahku biyen tau ngerokok nek iso aja. Iki lho mbahmu sing jenenge RT koyo ngene fotomu ya. Karena aku udah nyoba sendiri ya Mas ya. Ini Ya, betul. rokok KLM Gunung Mas. Ya. Ini rokoknya juga rasanya enak kok. Enak. Rasanya enak kok. Regone 6.000. Wah, 6.000 Pak ya? Betul Pak? Kurang lebih 6.000 ya. Lewat saya 2.000 kan? Weh. Oh beda ya. Aha. Malah rugi. Malah sini usaha sodako. Hal-hal seperti itu yuk kita kembangkan karena pemerintah tidak tutup mata kok. Betul. Dari pihak bea cukai juga gampang lah tak gawe Rp20 per batang. Dimudahkan. Kowe kurang modal tak modali ya. Dibantu lah ya. Dari pemerintah juga enak. Kayak ora Kok duwe ora kuat? nggon, ora duwe nggon. Tak duwe nggon. Tak Ada kayak nggon. gitu. Bayar ora gratis. Gratis, betul. Dari Bayar cukai nanti. Nggak usah cash buru-buru. tempo. Cash tempo. Kurang apa Tempo bener, 10 tahun katanya. Eh. KPR ya KPR. Kowe ora cash tempo, Oke. cash regejekan. Aduh. Yang poinnya nanti dari pelaku-pelaku usaha yang jelas di Kelembak Menyan ini kedepannya semakin inovatif. Amin. Mungkin ditunggu nanti versi kliknya ya. Klik der. Jebule sesdor Mas. Mercon. Nanti ke depan mungkin Gen Z juga ya. Oke lah rokokmu sing larang-larang siapa monggo terserah. Tapi paling tidak berikan satu tempat untuk ini warisan leluhur kita. Betul. Kelembak Menyan itu agar bisa ke depan masih bisa hidup. Betul. Gitu. Ini dan Enak loh, ini juga warisan enak loh. banget Mas kalau temennya ada kopi. Wah, iki aku mau tak rasake sing kurang mung siji kopi nih tok. iya iki. nih. Jadah bakar. Kopi Kebumen ada Pak ya? Kopi. Wah, Ada banyak kopi. apalagi Kebumen ada kopi nih. Wah, Betul. keren banget. Oke. Kalau enggak ya biar jadi satu kelembak apa namanya? Apa, Kelembak rasa Menyan aneh. rasa kopi. Weh, Gitu. enak. Ya bisa juga nanti Pak ya, di mixing Rasa ya. jadah bakar. Lah kok bareng udut warek. Ya suwi rasa rendang, rasa apa Iya, mbok kumpuke. Oke, Sambal Pak. tumpang lho iki tempe bosok. Weh, Sebelum enak. kita di nget-ngetan itu waduh ya Allah. di akhir, Ya, tuh. saya pengen satu bapak-bapak ini memberikan saran atau Ya. pengennya seperti apa sih Pak Ya. industri rokok khususnya ini Kelembak Menyan yang ada di Kebumen itu ke depannya seperti apa? Mungkin dari Bapak Oke. Hartono. Pak Hartono udah siap? Oh Pak Hartono dulu, oh Pak Haryono dulu Pak Pak Haryono. Hartono tapi udah siap? Ya Sudah. udah Pak Haryono dulu aja. Monggo. Iki Kebumen gue nih Bapak itu kan berasa balik belum. Dewe iki Iya. ABH bro. ABH. Apa, Anak Wi? buah Hartono Haryono. Monggo Pak Iya. Monggo Pak Iya. Haryono. Pak Haryono monggo. Jadi dari pemerintah Kabupaten Kebumen dengan adanya kegiatan yang di backup oleh DBHCHT, DPJHT. kemudian ada kegiatan SIHT Sentral Industri Hasil Tembakau di mana juga salah satu yang akan kita angkat itu yang terkait dengan Kelembak Menyan. Kelembak Menyan. Jadi kita berharap bahwa brand Kelembak Menyan itu bisa melekat di Kebumen. Kemudian ini akan menjadi suatu nilai yang dari lokal kemudian menjadi global kan seperti itu. Amin, Lokal amin. Seperti itu. menuju global. Oke. Betul. Keren. Jadi saya juga ucapkan terima kasih pada Pak Mega selaku yang mewakili dari
bea cukai ya Pak ya. Dan kita berharap kedepannya tidak hanya yang sekarang ada, tapi bisa kita expand atau kita luaskan lagi Pak SIHT-nya. Mohon dukungannya. Kemudian juga terima kasih kepada provinsi ya. Karena perhatian provinsi itu yang bagi-bagi itu provinsi ya, yang mendorong itu. Monggo Pak Gubernur. Belum datang. OTW. Jadi insya Allah Kelembak Menyan itu tidak hanya sekedar tadi seperti disampaikan jadi bagian dari museum, tapi sesuatu yang akan terus everlasting ya. Everlasting. Jadi apa ya gitu loh. Legend plus tetap akan hidup seperti itu. Legend tapi tetap akan hidup. Everlasting. Intro. Sereng. Bapak ini filsuf sekali. Betul. Nah, ini memang ternyata perannya dari Dinas Perindustrian Perdagangan di Jawa Tengah juga luar biasa Mas. Luar biasa. Luar biasa. Ini perannya Pak Gubernur. Besok Pak Gubernur akan jadi itu Mas. Sudah datang di tengah-tengah kita Bapak Oraya. Besok Pak Gubernur katanya juga mau ikut orasi gitu Mas. Oh gitu ya, kita sebagai tunggu ya. Host tapi sebagai host. Bukan ya? Sebagai host ya enggak ya. Oke. Menutup pekerjaan dewe. Menutup pekerjaan kita. Jangan diambil Pak pekerjaan kita Pak, tolong. Ini untuk Billy Palu susu soalnya. Oke, untuk Pak Hartono. Pak Hartono. Pak Hartono Pak, pesan dan kesannya yang ingin diungkapkan Pak. Saya utamakan buat para pelaku Kelembak Menyan yang masih ilegal. Saya berharap untuk segera melegalkan gitu. Yang saya rasakan jebulannya istilahnya yang legal itu jebulannya adem ayem waras wareg tur selamat gitu ya. Pak pakai bahasa itu toh, bahasa Kebumen. Banget yang Kebumen apa bahasa Kebumen? Adem ayem kayak gitu. Adem ayem waras wareg tur selamat gitu. Waras wareg. Ratayang bok, ratayang bok. Tak duplak sisan kok. Biasanya makannya tela gadang. Opo? Tela godok, bro, tela godok. Oke, itu dari penggerak industri. Sudah ya berarti ada semuanya ya. Kurang satu, Satu, ya. Ini kurang satu. Ini sampai tidak diberikan waktu untuk bicara. Ya. Kowe ke depan rokok segone 100.000. Iya. Monggo Bapak Mega. Baik, kami sebagai pemerintah yang memberikan izin, kami harap supaya tetap Kelembak Menyan tetap terjaga, tetap hidup, karena bagaimanapun meskipun cukainya tidak terlalu besar, tapi ini ada warisan budaya yang harus dijaga. Karena kalau kita jalan-jalan ke Jakarta, ada anak parawan jangan digoda. Kalau bantu Kelembak Menyan terus menyala demi Kabupaten Beriman yang berjaya. Yes, 100.000. Buat beli Kelembak Menyan ya Pak. Keren loh itu. Bea cukai yo iso pantun. Oke. Jalan-jalan ke Kebumen. Cakep. Panas. Nyanyas ini. Oke, ketiga narasumber sudah memberikan statementnya masing-masing. Semoga dijabai sama Tuhan Yang Maha Esa Pak ya. Ini nanti buat semuanya kok. Kalau ini Kelembak Menyan juga sukses, nanti lapangan pekerjaan juga lebar. Ya, betul. Bisa menampung aspirasi warga. Kebumen kok iso jadi ibu kota provinsi Jawa Tengah. Ora ya. Kowe iki lho mimpimu terlalu gede no. Oke. Pokoknya kita tunggu Pak, terutama nih Pak Haryono, kita tunggu Kelembak Menyan festivalnya. Betul, keren. Katanya minggu depan betul Pak ya? Wis ora kok. Kowe iki IO-mu kok langsung hasrat IO-ne langsung. Maksudnya antar RT dulu. Antar RT sih, oke. Cukup kecil dulu RT ya gitu. Oke, terima kasih kepada sobat-sobat orasi yang sudah menonton acara kita yang sangat-sangat fantastis, bombastis, luar biasa. Oke, saya Pak RT Asia Tenggara. Saya Wisa Geni Damar Panulu. Kami pamit. Dadah.